Kekristenan dapat tumbuh dan berkembang di tanah Papua seperti sekarang merupakan buah pelayanan sejumlah misionaris yang datang ke ujung paling timur Indonesia ini. Gelombang pertama misionaris di tanah Papua berasal dari belahan bumi Eropa, yakni dari Jerman dan Belanda. Para misionaris ini datang ke Papua untuk tinggal selama bertahun-tahun. Mereka meninggalkan negeri mereka sendiri, rumah mereka, dan bahkan keluarga mereka untuk satu tujuan, demi menabur firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil keselamatan. Misionaris pertama yang menginjak daratan Papua adalah Johann G. Geisler dan Karl W. Otto yang berasal dari Jerman. Geisler dididik sebagai misionaris oleh pendeta Gosner di Berlin. Sekolah misi Gosner dikenal sebagai pendeta tukang karena sebuah pendeta harus dapat bertukang. Geisler kemudian dipasangkan dengan Otto untuk menjadi penginjil di Hindia Belanda. Keduanya diutus oleh misi Zending pendeta Heldring dari Belanda. Kehidupan Otto dan Geisler bisa diketahui dari tulisan mereka sendiri selama berada di Papua. Pada tahun 1852, Otto dan Geisler memulai perjalanan panjang untuk sampai di Papua. Agar menghemat biaya, Geisler berjalan kaki dari Jerman menuju Belanda. Dari Belanda menuju Batavia, mereka menumpang kapal laut. Setelah berbulan-bulan berlayar, Otto dan Geisler tiba di Batavia. Lalu perjalanan dilanjutkan menuju Ternate sebelum akhirnya mendarat di Pulau Mansinam, Papua pada 5 Februari 1855. Lokasi pelayanan pertama Otto dan Geisler adalah Pulau Mansinam yang berjarak sekitar 15 menit berlayar dengan kapal motor dari kota Manokwari. Di pulau sangat kecil ini, Otto dan Geisler membangun sebuah rumah misi yang belakangan menjadi gereja yang diberi nama Pengharapan. Ketika itu, penduduk Pulau Mansinam masih mengenal perang suku. Di Mansinam, Otto dan Geisler tinggal sebagai misionaris sekaligus mengajar pertanian dan beternak. Johannes Rumpabe adalah tetua suku yang menerima Otto dan Geisler. Setelah 7 tahun di Mansinam, pada tahun 1862, Otto meninggal karena sakit. Makam Otto berada di Kwawi, Manokwari, yang sekarang menjadi area gereja Kristen Injili. Sedangkan Geisler meninggal di Siegen, Westfalen, Jerman pada 11 Juni 1870 dalam perjalanan pulang untuk bertemu keluarganya setelah 14 tahun melayani di Papua. Berada di tengah suku pribumi dan masih mengenal kanibalisme menjadi tantangan terbesar yang dihadapi para misionaris. Di kawasan Andai Manokwari, kini juga berdiri sekolah tinggi teologia Erikson dan Treat. Walter Erikson dan Edward Treat, keduanya berasal dari Amerika Serikat yang melayani di Papua dan tewas terbunuh pada 28 September 1952 saat mengunjungi daerah yang belum tersentuh Injil. Besarnya tantangan dan beratnya beban pelayanan penginjilan di Papua terekam dalam kisah setiap misionaris. Dalam buku Fajar Merkah di Tanah Papua, Pendeta Rainer Schoenemann menulis 50 tahun sesudah Injil masuk di Tanah Papua, ada lebih banyak kuburan para misionaris dan penginjil daripada jumlah orang yang dibaptiskan. Setelah generasi misionaris dari Jerman dan Belanda masuk ke Papua, gelombang misionaris berikutnya datang dari Amerika Serikat. Jim Yost dan istrinya Joan adalah misionaris di suku Sawi sejak tahun 1977. Kini, Jim Yost dan keluarganya masih menetap di Papua.
Setelah 17 tahun Jim dan Joanne Yos melayani suku Sawi, keluarga beranak 4 ini kemudian pindah ke Sentani, Papua sampai sekarang. Di gereja Pondok Kemuliaan ini, jemaat asli Papua dapat berbaur bersama jemaat lain yang berasal dari suku lain atau orang asing yang tinggal di Papua. Kecintaannya yang besar pada jiwa-jiwa di Papua membuat Jim Yos mendedikasi seluruh hidupnya di tanah Papua. Boleh jadi, kita dapat mengatakan peradaban Papua turut dibentuk oleh para misionaris. Para pendeta ini pula yang mengajar kebersihan dan memberi layanan kesehatan sederhana bagi penduduk pribumi. Selain itu, para misionaris datang bukan saja membawa Alkitab di tangan, namun juga buku dan alat tulis. Salah seorang misionaris yang menonjol dalam pendidikan adalah Van Hassel. Isaac Samuel Keyne adalah seorang guru. Karena itu, untuk mengenang perannya memajukan pendidikan Papua, Gereja Kristen Injili Tanah Papua memberikan nama I.S. Keyne pada Sekolah Tinggi Teologia di Jayapura. Pendeta Dr. Rainer Schoenemann adalah pengajar di STT I.S. Keyne sekaligus penulis banyak buku pengajaran Alkitab. Selain mendidik orang-orang Papua, para misionaris yang berjumlah hampir 1.000 orang ini juga memperkenalkan keterampilan bertani, beternak, dan bertukang. Pada masa itu, layanan kesehatan belum tersedia. Mengobati penyakit dan sanitasi penduduk Papua menjadi perhatian para misionaris. Bahkan, para misionaris pula yang membangun lapangan terbang untuk pendaratan pesawat misi di Papua. Misi Otto dan Geisler yang menabur firman Tuhan di bumi Papua kini telah berbuah. Kini, setiap tanggal 5 Februari, umat Kristen Protestan di Papua merayakan hari masuknya Injil pertama kali di tanah Papua. Ibadah raya yang diikuti ribuan orang berlangsung di Pulau Mansinam, tempat Otto dan Geisler mengawali penginjilan di tanah Papua.